bagian pertama yaitu kurikulum pendidikan. Hal yang perlu kita ketahui sebelum mempelajari tentang kurikulum pendidikan, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan kurikulum itu sendiri. Jadi, kurikulum adalah perangkat mata pembelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam suatu periode jenjang pendidikan. Selain itu, secara terminologi, istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan, yaitu sejumlah pengetahuan atau kemampuan yang harus atau diselesaikan siswa guna mencapai tingkatan tertentu secara formal dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun beberapa definisi yang disampaikan oleh beberapa ahli mengenai definisi dari kurikulum, seperti yang pertama Prof. Dr. S. Nasution MI yang menjelaskan bahwa kurikulum sebagai suatu rencana yang disusun untuk menyelancarkan proses kegiatan belajar mengajar di bawah naungan, bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan. Ahli kedua yang mengatakan definisi kurikulum yaitu dari Kerr pada tahun 1968 yang mengatakan bahwa kurikulum ialah sebuah pembelajaran yang dirancang dan juga dilaksanakan dengan individu serta berkelompok, baik itu luar ataupun di dalam sekolah. Adapun beberapa definisi lain yang disampaikan oleh beberapa ahli yaitu Murray Breen yang mengatakan bahwa kurikulum ialah ruang pembelajaran yang sudah terencana diberikan secara langsung kepada siswa oleh sebuah lembaga pendidikan, juga pengalaman yang dapat dinikmati oleh semua siswa pada saat kurikulum tersebut diterapkan. Dan juga disampaikan oleh dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pengertian kurikulum ialah suatu perangkat rencana dan juga pengaturan tentang tujuan, isi, dan juga bahan pengajaran dan cara yang digunakan. Ialah sebagai suatu pedoman di dalam suatu penyelenggara kegiatan dalam pembelajaran untuk dapat mencapai tujuan pendidikan nasional. Selain itu, yang terakhir dikatakan oleh Dr. Haji Nana Sujana tahun 2005 yang mengatakan bahwa kurikulum merupakan niat dan harapan yang dituangkan ke dalam bentuk rencana maupun program pendidikan yang dilaksanakan oleh para pendidik di sekolah. Maka dari beberapa pengertian yang disampaikan oleh beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan suatu perangkat pendidikan yang menjadi jawaban terhadap berbagai kebutuhan dan tantangan di dalam masyarakat. Atau kurikulum juga dapat diartikan sebagai suatu perangkat mata pelajaran maupun program pendidikan yang membuat rancangan di berbagai jenis pelajaran di sekolah. Selain mempelajari definisi, ternyata dalam kurikulum pendidikan terdapat yang dinamakan dengan komponen kurikulum. Kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu. Sistem kurikulum terbentuk oleh 4 komponen, yaitu komponen tujuan, isi kurikulum atau komponen isi kurikulum. Yang ketiga, komponen metode atau strategi pencapaian tujuan, dan komponen evaluasi. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut oleh masyarakat. Sedangkan dalam skala mikro, tujuan kurikulum berhubungan dengan misi dan visi sekolah serta tujuan yang lebih sempit, seperti tujuan setiap mata pelajaran dan tujuan proses pembelajaran itu sendiri. Komponen yang kedua yaitu isi kurikulum. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap materi pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Baik materi maupun aktivitas itu seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Komponen yang ketiga yaitu komponen metode atau strategi. Strategi dan metode merupakan komponen ketiga dalam pengembangan kurikulum. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum.
bagaimana bagus dan idealnya tujuan yang harus dicapai. Tanpa strategi yang tepat untuk mencapainya, maka tujuan itu tidak mungkin dapat tercapai. Strategi meliputi rencana, metode, dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Sejalan dengan pendapat di atas, Raja Koni mengartikan bahwa strategi pembelajaran merupakan sebagai pola dan urutan umum perbuatan guru dan siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Komponen yang terakhir atau komponen yang keempat yaitu komponen evaluasi. Evaluasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kurikulum. Melalui evaluasi dapat ditentukan nilai dan arti kurikulum sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum perlu dipertahankan atau tidak dan bagian-bagian mana yang harus disempurnakan. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian. Prinsip kurikulum, sejumlah prinsip yang dianggap penting dan menjadi pedoman pada saat ini adalah yang pertama, prinsip relevansi. Kurikulum merupakan relnya pendidikan untuk membawa siswa agar dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu, pengalaman-pengalaman belajar yang disusun dalam kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Adapun prinsip relevansi terbagi menjadi dua, yaitu relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponennya, sedangkan relevansi eksternal itu berkaitan dengan keserasian antara tujuan. Adapun tiga macam relevansi eksternal yaitu yang pertama relevan dengan lingkungan hidup peserta didik. Yang kedua, relevan dengan perkembangan zaman baik sekarang maupun dengan yang akan datang. Yang ketiga, relevan dengan tuntutan dunia pekerjaan. Selanjutnya, prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas memiliki dua sisi. Yang pertama, fleksibilitas bagi guru. Artinya, kurikulum harus memberikan ruang gerak bagi guru untuk mengembangkan program pengajarannya sesuai dengan kondisi yang ada. Selanjutnya, fleksibilitas bagi siswa. Artinya, kurikulum harus menyediakan berbagai kemungkinan program pemilihan sesuai dengan bakat dan minat siswa. Selanjutnya, prinsip kontinuitas. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan kesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Yang keempat, efektivitas. Prinsip efektivitas berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Terdapat dua sisi efektivitas dalam suatu pengembangan kurikulum, yaitu efektivitas berhubungan dengan kegiatan guru dalam melaksanakan pengimplementasikan kurikulum di dalam kelas. Efektivitas kegiatan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, efisiensi. Prinsip efisiensi berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Selanjutnya, fungsi kurikulum. Secara umum, fungsi kurikulum adalah sebagai alat untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan pribadinya ke arah tujuan pendidikan. Sebagai program belajar mengajar, kurikulum adalah niat, rencana, dan harapan. Adapun menurut Alexander Inglis, fungsi kurikulum meliputi yang pertama, fungsi penyesuaian. Karena individu hidup dalam lingkungan, sedangkan lingkungan tersebut senantiasa berubah dan dinamis, maka setiap individu harus mampu menyesuaikan diri secara dinamis. Yang kedua, fungsi integrasi. Kurikulum berfungsi mendidik pribadi-pribadi yang terintegrasi. Yang ketiga, fungsi diferensiasi, yaitu kurikulum perlu memberikan pelayanan terhadap perbedaan-perbedaan perorangan dalam masyarakat. Yang keempat, fungsi persiapan,
yang dimana kurikulum berfungsi untuk mempersiapkan siswa agar mampu melanjutkan studi lebih lanjut untuk jangkauan yang lebih jauh atau terjun ke masyarakat. Yang kelima, fungsi pemilihan. Antara keperbedaan dan pemilihan mempunyai hubungan yang erat. Dan yang terakhir yaitu fungsi diagnostik. Nah, fungsi ini antara lain salah satu segi pelayanan pendidikan itu untuk membantu dan mengarahkan para siswa agar mereka mampu memahami dan menerima dirinya sehingga dapat mengembangkan semua potensi yang mereka miliki. Peranan kurikulum. Kurikulum bagi program pendidikan di mana sekolah sebagai institusi sosial melaksanakan operasinya. Paling tidak dapat ditentukan 3 jenis kurikulum. 1. Peranan konservatif. Menekankan bahwa kurikulum itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransimisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini bagi generasi muda. 2. Peranan kritis atau evaluatif. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan aspek-aspek lainnya senantiasa terjadi setiap saat. Peranan 160 kreatif menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan. 3. Peranan aktif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya penyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan dan nilai-nilai budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan masa sekarang. F. Macam-macam kurikulum. Ditinjau dari konsep dan pelaksanaannya, kita mengenal beberapa istilah kurikulum sebagai berikut. 1. Kurikulum ideal, yaitu kurikulum yang berisi sesuatu yang ideal, sesuatu yang dicita-citakan sebagaimana yang terhitung di dalam dokumen kurikulum. 2. Kurikulum aktual, yaitu kurikulum yang dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kenyataan pada umumnya memang jauh berbeda dengan harapan. Namun demikian, kurikulum aktual seharusnya mendekati dengan kurikulum ideal. Kurikulum dalam pengajaran merupakan 2 istilah yang tidak dapat dipisahkan. Kurikulum merujuk kepada bahan ajar yang telah dirancanakan yang akan dilaksanakan dalam jangka panjang, sedangkan pengajaran merujuk kepada pelaksanaan kurikulum tersebut secara bertahap dalam belajar mengajar. 3. Kurikulum tersembunyi atau hidden curriculum, yaitu segala sesuatu yang terjadi pada saat pelaksanaan kurikulum ideal menjadi kurikulum faktual. Segala sesuatu itu bisa berupa pengaruh guru, kepala sekolah, tenaga administrasi, atau bahkan dari peserta didik itu sendiri. Kebiasaan guru datang tepat waktu ketika mengajar di kelas sebagai contoh akan menjadi kurikulum tersembunyi yang akan berpengaruh kepada pembentukan kepribadian peserta didik. Berdasarkan struktur dan materi mata pelajaran yang diajarkan, kita dapat membedakannya. 4. Kurikulum terpisah-pisah atau separated curriculum. Kurikulum ini menyajikan segala bahan pelajaran dan berbagai macam mata pelajaran yang terpisah-pisah satu sama lain, seakan-akan ada batas pemisah antara mata pelajaran satu dengan yang lain, juga antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Beberapa hal positif dari separated curriculum ini adalah bahan pelajaran disajikan secara sistematis dan logis, dapat dilaksanakan untuk mewariskan nilai-nilai budaya terdahulu. Sedangkan beberapa kritik terhadap kurikulum ini di antara lain mata pelajaran terlepas-lepas satu sama lain, tidak atau kurang memperhatikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dari sudut psikologis, kurikulum demikian mengandung kelemahan, banyak terjadi verbalitas dan menghafal serta makna tujuan pelajaran kurang dihayati oleh anak didik. 5. Kurikulum terpadu atau integrated curriculum. Dalam bahasa terpadu atau terintegrasi, batas-batas di antara mata pelajaran
sudah tidak terlihat sama sekali karena semua mata pelajaran sudah dirumuskan dalam bentuk masalah atau unit. Ciri-ciri kurikulum terintegrasi ini antara lain berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi, berdasarkan psikologi, belajar Gesell and Organismik, berdasarkan landasan sosiologis dan sosiokultural, berdasarkan kebutuhan, minat, dan tingkat perkembangan atau pertumbuhan siswa. Bentuk kurikulum ini tidak hanya ditunjang oleh semua mata pelajaran atau bidang studi yang ada, tetapi lebih luas. Bahkan, mata pelajaran baru dapat saja muncul dan dimanfaatkan guna pemecahan masalah. Sistem penyampaian menggunakan sistem pengajaran unit, baik pengalaman, experience, atau pelajaran, subject matter unit. 6. Kurikulum terkorelasi atau correlated curriculum, yaitu kurikulum yang menekankan perlunya hubungan di antara dua atau lebih mata pelajaran tanpa menghilangkan batas-batas setiap mata pelajaran. Misalnya, sejarah dan ilmu bumi dapat diajarkan untuk saling memperkuat. Berdasarkan pengembangannya dan penggunaannya, kurikulum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu kurikulum nasional, kurikulum negara bagian, dan kurikulum sekolah. Tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum pada dasarnya merupakan tujuan setiap program pendidikan yang diberikan kepada anak didik. Karena kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka kurikulum harus dijabarkan dari tujuan umum pendidikan. Dalam sistem pendidikan di Indonesia, tujuan pendidikan bersumber kepada falsafah bangsa Indonesia. Di Indonesia ada 4 tujuan utama yang secara hierarki sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Sistem Pendidikan Nasional, rumusan tujuan pendidikan nasional disebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan institusional. Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh suatu lembaga pendidikan, umpamanya MI, MTS, MA, SD, SMP, SMA, dan sebagainya. Artinya, apa yang harus dimiliki anak didik setelah menamatkan lembaga pendidikan tersebut? Sebagai contoh, kemampuan apa yang diharapkan dimiliki oleh anak yang tamat MI, MTS, atau madrasah aliyah. Rumusan tujuan ini adalah harus memiliki kesinambungan antara satu jenjang pendidikan tinggi dan jenjang lainnya. Kemudian yang ketiga, ada tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan di bidang studi atau mata pelajaran sehingga mencerminkan hakikat keilmuan yang ada di dalamnya. Secara operasional adalah rumusan yang diharapkan dapat dimiliki anak didik setelah mempelajari suatu mata pelajaran di bidang studi tersebut. Kemudian ada tujuan instruksional. Tujuan instruksional ini dijabarkan dari tujuan kurikuler. Tujuan ini adalah tujuan yang langsung dihadapkan kepada anak didik sebab harus dicapai oleh mereka setelah menempuh proses belajar mengajar. Ada 2 jenis tujuan institusional, yaitu tujuan instruksional umum atau TIU dan tujuan instruksi khusus atau TIK. Kemudian kita beralih ke manfaat kurikulum. Dari penjelasan tadi dapat diambil kesimpulan beberapa manfaat kurikulum. Di antaranya seperti yang pertama, manfaat bagi guru, yaitu dapat menjadi pedoman untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil kegiatan pembelajaran. Kemudian, dapat memberikan pemahaman kepada pengajar atau guru dalam menjalankan tugasnya. Kemudian yang terakhir, dapat membantu dalam menunjang pengajaran supaya lebih baik. Kemudian ada manfaat bagi sekolah, yaitu dapat mendorong sekolah untuk menyukseskan penyelenggaraan pendidikan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kemudian dapat memberikan peluang bagi sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada manfaat bagi masyarakat, yaitu dapat menjadi acuan standar bagi orang tua atau ikut serta dalam membimbing anaknya dalam belajar.
Kemudian dengan kurikulum, masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam rangka mengembangkan program pendidikan melalui kritik dan juga saran yang membangun dan juga yang menyempurnakan program pendidikan.